Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil alamin habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'ina ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد معاشر الأساتذة والعلماء segenap para ustadz dan para calon ustadz, para haji dan calon haji semuanya, dan tentunya calon penghuni surga semua. Allahumma amin. Yang saya hormati Sahibul Wilayah Bapak Ketua RT 6 RW 7, yang saya hormati pula jajaran ke-RT-an dan RW. Alhamdulillah semua yang hadir rahimakumullah. Puji dan syukur kiranya marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meyakini bahwa segala pemberian, segala kenikmatan yang ada pada kita adalah min mahabbi karamillah, murni dari kemuliaan Allah. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Allahumma amin. Dan salah satu tanda bersyukur adalah kalau minum kopi nggak disisain, dihabis. Kalau ampasnya nggak kuat jangan. Jadi bentuk bersyukur diantaranya tidak menyia-nyiakan makanan dan minuman. Nanti di rumah dipraktekkan ya. Nah, jadi yang biasa makan gak habis, kira-kira lah kalau ngambil jangan sampai sia-sia. Salawat, salam dan barokah marilah kita doakan selalu semoga tercurah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muttaqin, pemimpin kita semua dunia dan akhirat. Juga tercurah limpah atas keluarga beliau Ahlul Bait yang suci, para sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pengikut ajaran Islam dimanapun berada yang bisa mendengarkan siaran ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan rahmah Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diperkenankan bertemu ya Pak ya. Perkenalkan, nama saya Eko. Jadi saya hanya sebagai penyerta, pendamping teman-teman secangkir kopi Pak. Tadinya memang benar secangkir kopi ya, tapi karena ada yang ngaji jadi ditambah secangkir hikmah ya. Bapak-bapak yang saya hormati, kita akan lanjutkan. Di pertemuan yang telah lalu telah kita sampaikan Asmaul Husna. Tadi kita bersama-sama sudah membaca Pak ya. Maka ketika membaca kita hadir qalbi, kita hadirkan hati kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika membaca kita hatinya hadir. Kita sedang menghadap Allah, ingin mendapatkan apa yang kita hajatkan. Maka mudah-mudahan di malam ini pula Allah kabulkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau kemarin sudah Asmaul Husna Al-Zahir Al-Batin ya, berikut penerapannya. Maka Asmaul Husna selanjutnya apa ya?
Al Al-Wali. Apa? Al-Wali. Tadi dibaca Pak ya, ada ya? Nah, Al-Wali ini berbeda dengan Al-Wali. Kalau Asmaul Husna yang ke-56 itu Al-Wali. Wawunya pendek, nggak ada alifnya. Kalau di dhamma akhirnya Al-Waliyu. Kalau dibaca pakai ya Waliyu, ya Waliyu. Kalau Asmaul Husna yang sekarang yang ke-77 ya, itu Al-Wali. Wawunya panjang. Beda nggak? Beras sama bures beda nggak? Beda kan? Iya. Jadi antara Al-Wali dengan Al-Wali itu beda. Kalau masih ingat, Al-Waliyu artinya Al-Muhibbu wan Nasir. Al-Waliyu itu artinya zat yang maha mencintai dan maha menolong. Itu Al-Wali. Kalau Al-Wali artinya apa? Iya, betul sekali. Ya, Bapak-bapak udah paham artinya. Cuman belum bisa dikeluarkan di dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wali itu maknanya huwal munfaridu bitadbiril asya wal munaffidhu litadbiri bitahqiq wal qaimu 'alaiha bil ibqa. Al-Wali artinya adalah al-munfaridu bitadbiril asya, zat yang sendiri saja atau zat yang bersendirian, bitadbiril asya, dengan merancang, merencanakan segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memplanning semua kejadian yang nanti akan terjadi. Jadi maknanya ada 3. Yang pertama, zat yang bersendiri di dalam merancang segala sesuatu. Kemudian wal munaffidhu litadbir bitahqiq, dan setelah merancang kemudian Allah wal munaffidhu, yang melaksanakan rancangan tersebut dengan menyatakan, maksudnya dengan menzahirkan proyek yang sudah di planning tadi. Contoh, Allah mau membuat bumi. Dalam ilmu Allah sudah ada rancangannya. Allah mau mentakdirkan di malam Isnin di RT 6 akan terjadi kurang lebih 500 orang yang hadir. Maka terjadi pula. Itu namanya yang kedua, al-munaffidhu litadbir bitahqiq, yaitu menyatakan rancangannya dengan dibangun atau dipraktekkan. Kemudian yang terakhir, bukan hanya dilaksanakan saja, tetapi wal qaimu 'alaiha bil ibqa, yaitu yang mengurusi atau yang menjaga sesuatu tersebut dengan menjaganya agar tetap kekal meskipun tidak selamanya. Jadi kesimpulannya, Allah itu yang merancang segala perkara. Yang kedua, yang menyatakan atau yang menciptakan. Dan yang ketiga, menjaganya. Baik, maka disingkatlah Al-Wali sebagai pemerintah. Apa? Pemerintah. Al-Wali, contoh wali kota. Kan ada wali kota ya? Al-wali kota itu al-wali, itu wali ya. Kalau dinisbahkan kepada Allah, artinya Allah maha memerintah. Apa tugas pemerintah pertama? Apa? Rapat. Rapat apa fungsinya? Untuk mengesahkan gagasan, usulan dan sebagainya. Betul? Dewan ya. Anggota dewan merancang mau ada proyek ini dan seterusnya. Setelah dirancang, tentu mulai proyeknya dijalankan ya. Kalau sudah jadi, mau dihancurin nggak? Nggak, dijaga. Maka kewajiban pemerintah seperti itu, Pak. Yang merancang,
yang melaksanakan proyek, kemudian menjaganya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang merancang semua kejadian, baik zat ataupun keadaan apapun, sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lepas dari wilayah ini. Wilayah artinya apa? Wilayah itu kekuasaan untuk merancang, melaksanakan rancangan dan memelihara rancangan tersebut agar menjadi kekal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha memerintah. Sudah paham Bapak-bapak? Ya, tahunya apa biasanya? Al-Wali artinya apa? Nah, jadi kita tahu Pak ya, kita sering membaca Asmaul Husna, tapi banyak yang belum tahu maknanya apa, penjelasannya apa. Sudah paham ya Pak ya? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan asma'nya, yaitu Al-Wali, pada surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahu min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Hanya satu ayat yang menunjukkan Asmaul Husna ini. Jadi kalau Allah menghendaki ingin membuat kerusakan pada satu kaum, ingin menjadikan suatu organisasi pecah umpamanya ya, ingin menghancurkan suatu negara umpamanya, maka tidak akan ada yang bisa menolak, karena Allah sudah merancang, sudah menciptakan atau meluluskan rancangannya tersebut dan menjaganya. Kalau sudah lepas dari wilayah ini, maka pasti perkara tersebut akan hancur. Contoh, Allah sudah tidak mau lagi menjaga bapak-bapak untuk hidup. Apa yang terjadi? Mati. Kan gitu ya? Jadi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma lahu min dunihi min wal, dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha memerintah, yaitu yang tadi telah diterangkan. Hadirin rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kekuasaan semua, setiap detail dari kita itu dalam rancangan Allah tadinya, kemudian dizahirkan, ditampakkan, kemudian kita tetap bisa selamat, bisa sehat, bisa bertemu kembali, bisa bekerja besok insya Allah. Itu semua dalam kendali wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya mungkin ada di antara bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga, maaf, suatu organisasi, suatu kelompok bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri sesuatu kaum yang akan dihancurkan oleh Allah, yang akan dibiarkan, tidak diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara Allah menghancurkan itu ada sebabnya. Jadi kalau pengen suatu desa, suatu negara tetap selamat ya, tetap dijaga oleh Allah dengan wilayahnya Allah tadi, maka jangan sampai terjadi hal-hal yang akan saya sebutkan. Yang pertama, idalam yujad fihim amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Kalau suatu desa, suatu kota sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, sudah tidak ada dakwah, orang udah cuek, mau sholat sama kagak bodo amat nih pemerintahnya umpamanya atau tetangganya, sudah tidak mau open dengan masalah agama ya. Orang bulan puasa mau ngopi di tengah jalan, biarin aja, pokoknya gitu ya. Maka ini ciri-ciri negara seperti ini yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar salah satu kunci keselamatan kita ya. Dan pengajian seperti ini termasuk dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan tetap lestari Pak ya. Allahumma amin. Walaupun hanya secangkir kopinya. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri negara yang dihancurkan oleh Allah atas suatu kelompok? Ketika di situ sudah rata, sudah masif tentang kezaliman. Banyak orang yang bertengkar,
banyak orang yang mencuri, banyak orang yang melakukan kriminal, dibiarkan saja, ya. Maka saling menzalimi, saling bertengkar adalah salah satu ciri-ciri di situ akan hancur, dihancurkan oleh Allah. Kalau suatu keluarga cekcok itu biasa Pak ya, tetapi kalau berlebihan terus menerus maka mahabbah akan dicabut, cinta akan dicabut, padahal cinta adalah perekat silaturahim kita. Maka jangan sampai karena perbedaan kita, hanya karena satu dapat kopi 2 gelas, yang satu cuma satu, jangan marah, tinggal minta panitia, ya. Jadi karena itu jangan sampai kita saling menzalimi, ya. Jangan ngancem, jangan dendam. Sudah paham Pak ya? Sangat besar resikonya kalau kita saling menyakiti, saling menzalimi. Bahkan Nabi menyampaikan, la tadlimu fatad'u fala yustajab lakum. Kata Nabi, jangan kalian saling menzalimi, ya. Maka kalau saling menzalimi, kalian semua walaupun berdoa, walaupun berkumpul 1000 orang berdoa, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saling zalim, saling bertengkar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, kapan suatu kelompok bangsa atau negara itu akan dihancurkan oleh Allah? Ketika di situ sudah masif, sudah sangat merata dan sangat biasa saja. Apa itu? Az-zina war riba. Kalau zina dan riba ini sudah merajalela. Kemaksiatan yang dua inilah yang sangat dibenci banget oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga istilahnya gregetan ya, Allah ingin menghancurkan kaum tersebut. Karena itulah marilah kita cari penghasilan nafkah keluarga, jangan sampai ada yang haram Pak ya, apalagi riba ya. Kita bangun ekonomi kita dengan baik, saling membantu, jangan sampai ada riba. Maka zina dan riba kalau sudah tampak pada satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghabisi kaum tersebut Pak, menghancurkannya. Maka insya Allah kalau kita selalu berusaha lebih baik, selalu berusaha menjaga ya, menjaga ketenangan lingkungan kita, menjaga negara ini dengan baik, selalu berdoa yang baik, insya Allah Al-Wali akan tetap menjaga kita. Allah yang maha memerintah akan tetap menjaga jamaah kita ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya sudah 1 jam apa ya? Udah 1 jam belum? Belum. Kopinya udah habis belum? Masih banyak. Baik, mau dilanjutin apa udah? Lanjut dikit lagi Pak ya. Ya 2 jam lagi berarti. Hadirin rahimakumullah, Al-Wali zat yang maha memerintah. Bagaimana cara kita menerapkan Asmaul Husna ini? Al-Wali kalau dinisbahkan kepada manusia, maka tentu ada di antara kita ya. Bapak-bapak adalah Al-Wali buat keluarga di rumah, ya kan? Yang menjadi pemimpin, yang mempunyai rencana rancangan apa, kemudian mempraktekkan, kemudian menjaga jangan sampai rusak. Ya, di atasnya ada ketua RT ya Pak. Ketua RT adalah Al-Wali di lingkungannya. Di atasnya lagi ada ketua RW, kemudian lurah dan seterusnya. Maka mereka lah ini adalah Al-Wali dari jenis manusia. Nah, kewajiban kita dalam menerapkan Asmaul Husna yang pertama, yakin bahwa Al-Wali termasuk Asmaul Husna dan kita harus belajar memahami artinya. Tadi sudah saya terangkan, apakah sudah jelas? Sudah jelas? Alhamdulillah. Bapak berarti sudah melaksanakan kewajiban yang pertama ini terhadap Al-Wali. Yang kedua, kalau kita termasuk golongan orang yang punya amanah megang pemerintahan, baik pemerintahan di keluarga, di RT atau apapun, maka yang pertama adalah ayya'rifa qadral wilayah, yaitu kita harus meyakini, memahami tentang pentingnya kekuasaan ya, tentang amanah kekuasaan itu. Sebagaimana ketua RT, ketua RW ini diberi kepercayaan amanah oleh warga, begitu pula presiden dan seterusnya.
Maka mereka semua ini harus mengetahui pentingnya, mulianya mendapatkan amanah wilayah tersebut atau kekuasaan. Wilayah yang dimaksud adalah kekuasaan atau hak atau wewenang. Ya. Maka ketika wewenang tersebut ada pada kita, pertama harus yakin bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap itu nikmat, Pak. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi konsekuensinya adalah kalau kita meyakini itu nikmat Allah, kita jaga, kita laksanakan hak-haknya, maka orang yang bisa melaksanakan hak wilayah tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di akhirat nanti mendapatkan sa'adah yang tidak ada bandingannya. Gak sama antara warga biasa dengan pemegang kekuasaan, beda pahalanya, Pak. Ya, jadi yang pertama harus mengetahui tentang kemuliaan, tentang pentingnya menerima jabatan wilayah atau kekuasaan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, wa ayyahfadha dinal Islam bi wilayatihi. Yang kedua, orang yang meyakini Asmaul Husna ini al-wali harus menjaga agama Islam. Karena kita ada seorang penganut agama Islam, kita punya kewajiban menjaga agama kita dengan kekuasaan kita. Jangan sampai lingkungan kita ini tidak terjaga Islamnya. Ya, artinya bagaimana diolah, bagaimana suatu peraturan, suatu undang-undang dilaksanakan supaya agama ini bisa tetap ada ya di lingkungan kita, tetap makmur ya. Jangan sampai masjidnya kosong, dia yang adzan, yang sholawatan, dia yang qomat, dia yang jadi imam. Kesian nggak masjidnya? Kesian. Nah, maka seorang ketua RT yang antusias untuk mengadakan pengajian ya bareng-bareng dengan jamaah secangkir hikmah, ini luar biasa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan karunia hidayah. Allahumma amin. Yang ketiga, wa ayuqima syara'i'al Islam, yaitu ketika berusaha untuk selalu istiqamah di dalam menyampaikan syariat Islam. Ya, artinya jangan jenuh seorang pemimpin untuk syiar Islam, meskipun dengan cara-cara yang biasa saja. Intinya tetap selalu dakwah ya, menyiarkan syariat Islam. Yang keempat, wa ayutabbira wa yunaffidha bi masalihim ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Orang yang percaya dengan Allah al-wali, zat yang maha memerintah, selalu berusaha, Pak, berupaya bagaimana caranya supaya warganya selalu maslahat ya. Selalu maslahat, selalu berusaha dengan kekuasaannya agar warganya selalu mendapatkan kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat. Jadi dibantu ya, selalu didukung, selalu dijaga agar kemaslahatan tetap terjaga. Baginda Nabi menyampaikan, adlus sultan yauman wahidan ahabbu ilallahi min ibadati sab'ina sanah. Seorang pemimpin yang melaksanakan haknya dengan adil, satu hari ya dia memberikan kebijaksanaan, peraturan dengan adil, ahabbu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah min ibadati sab'ina sanah, daripada ibadah 70 tahun. Ada yang udah 70 tahun, Pak? Maka jadi ketua RT, ketua RW, presiden, kalau adil satu hari saja, ini pahalanya berapa? Lebih baik daripada ibadah 70 tahun yang bukan tadi mendapatkan wewenang. Jadi manfaatkan wewenang Anda untuk lebih syiar Islam, lebih makmur lagi. Nah, inilah tentang penerapan Asmaul Husna ini. Kemudian yang terakhir, wa yashtaqa ru'yatal ulama, yaitu selalu seorang pemimpin selalu senang ya, selalu senang bertemu dengan para ulama, dengan ahli ilmu. Artinya pemimpin, umara, jangan jauh dari ulama ya. Karena apa? Karena semuanya ini adalah pemimpin. Kalau umara, pemimpin dunyawiyah. Kalau ulama, pemimpin ukhra, selalu saling membantu, saling melengkapi, dan senang menerima nasihat.
senang menerima nasihat, dan sebisa mungkin menjauhi dari ulama atau yang pura-pura ya jadi ulama tapi hanya menginginkan dunia saja. Yang kalau kita sebagai pemerintah umpamanya melakukan kesalahan, ini ulama diam aja, nggak mau ngingetin. Jauhilah ulama seperti itu. Ulama yang baik adalah selalu memperhatikan keadaan pemimpin. Jadi jangan heran ya, di negara kita ini ada majelis ulama ya, ada di jajaran pemerintahan kita yang mereka para ulama. Agar apa? Agar ikut ya menjaga kedamaian, menjaga ketentraman dan kesejahteraan rakyatnya. Jadi mudah-mudahan kita selalu ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang mengimani al-wali, Allah yang maha memerintah. Tentunya sebagai hamba Allah, yang saya sampaikan ini mungkin banyak yang susah difahami, atau mungkin ada kata-kata saya ini yang menyinggung perasaan bapak-bapak, kiranya mohon dimaafkan ya Pak ya. Dimaafin nggak Pak? Mana yang salah Pak? Bingung ya, maafin kata salahnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tetap dalam cinta, dalam damai, dan dalam selalu berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Adhan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.